Jadi NU itu ibarat Golkar, selalu mengindu atau mendekat pada kekuasaan. Sehingga secara tradisional itu NU akan mendukung dekat dengan penguasa. Nah, kalau orientasi politik justru dia lebih alergi kepada Islam modernis. Jadi sahabat era sekalian, kalau misalnya Demokrat nggak masalah ya Demokrat dengan tidak diangkatnya AHY, maka kekuatan ini makin dahsyat. Karena bisa ya NU dan Muhammadiyah dua-duanya diambil. Problemnya adanya di Demokrat ya, dan Nasdem juga tentunya. Sebenarnya kalau mereka ini solid, maka tiga kekuatan ini sudah selesai. Karena itu betul kata Gus Coy, memerlukan kekuatan lain. Kenapa? Karena Muhammadiyah diperkirakan mayoritas akan tetap ke Anies Baswedan juga. Diminta atau tidak, ada kadernya atau tidak. No choice, tidak ada pilihan lain. Tapi NU sedikit beda. Walaupun saya menggunakan bahasa yang positif, sedikit beda dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, rupanya belum selesai juga soal cawapres Anies Baswedan ini, walaupun sudah dikatakan mengkerucut ke satu nama. Kita tidak tahu nama itu siapa, yang jelas di kantong Anies Baswedan. Dan ini ada pendapat dari kader Demokrat, kader Nasdem yang berasal dari kultural NU, mengatakan bahwa tidak setuju dengan AHY. Kalau mau menang ya harus dari NU. Jadi saya bikin polling, apakah Anda setuju ya untuk menang calon cawapres Anies dari NU. Oke ya, cawapres Anies sebaiknya dari NU ya. A setuju, B tidak setuju. Ya, oke, apakah Anda setuju untuk menang ya kan? Cawapres Anies sebaiknya dari NU. Setuju, tidak setuju. Coba kita testing the water ya. Sobat era sekalian, sebelumnya kita pernah juga bikin polling yang terkait dengan apakah Anda percaya langkah-langkah Mahfud untuk menegakkan hukum atau sekadar menaikkan popularitas jelang Pilpres. 73.000 voting, menegakkan hukum 11%, menaikkan popularitas jelang Pilpres 89%. Ya, sobat RH sekalian, coba kita lihat lagi ya. Kita bacakan dulu. Wah, pentolan Nasdem Gus Coy tak setuju AHY jadi cawapres Anies, untuk menang butuh orang NU. Kalau ditanyakan kepada saya iya dan tidak. Kenapa iya dan tidak? Ya itulah susahnya kan. Iya, karena begini. NU adalah organisasi Islam terbesar dan selama ini dipersepsikan sebagai Islam yang tidak mendukung Anies Baswedan. Jadi NU itu ibarat Golkar, selalu mengindu atau mendekat pada kekuasaan. Sehingga secara tradisional itu NU akan mendukung dekat dengan penguasa. Nah, kalau orientasi politik justru dia lebih alergi kepada Islam modernis. Jadi lebih cocok kepada merah. Lucu juga sebenarnya ya. Jadi instead of dia dekat-dekat sama hijau modernis, dia lebih senang dengan merah nasionalis. Itu fakta yang tidak bisa kita nafikan. Itu kalau kita bicara iyanya. Bicara tidaknya, kalau ada presiden 2004 misalnya, terlihat betul tuh. Sebagai incumbent, Megawati Soekarno Putri nggak tanggung-tanggung mendukung Ketua Umum PBNU, Ketua Tanfizia, pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu Kiai Haji Hashim Muzadi. Yang terjadi apa? Kalah Megawati dengan SBY yang cuma berpasangan dengan bau-baunya NU, yaitu Yusuf Kalla. Jadi iya dan tidak. Sementara Wiranto yang juga ngambil NU kalah juga dengan Salahuddin Wahid, adik dari Salahuddin Wahid. Mungkin kita akan mengatakan ya suara NU terpecah. That's okay. Pada putaran kedua tetap kalah Megawati. Yang jelas-jelas mengambil NU. Jadi iya dan tidak juga. Hanya memang kondisi 2004 itu sepertinya tidak dimiliki oleh Anies Baswedan saat ini. Anies rasanya tidaklah sekuat SBY pada tahun 2004. Tapi kalau soal survei begini, sobat era sekalian. Kelebihan dari pemerintahan Presiden Jokowi ini cengkramannya begitu kuat. SBY pada waktu berkuasa masih berpikir tentang bagaimana menegakkan demokrasi. Tapi
pikiran yang sama tidak pada Joko Widodo. Jokowi justru berpikir ala penguasa, ala pengusaha. Yang dipikirkan dia adalah bagaimana berkuasa dan kemudian berusaha. Jadi dengan segala kekuasaan dan resources yang ada pada miliknya. Jadi rekam jejaknya bukan ingin menciptakan demokrasi. Nah, ini yang membedakan dengan SBY yang rekam jejaknya masih ingin menciptakan demokrasi. Maka dia ada Bali Demokrasi Forum misalnya ketika zaman SBY dan sekarang tidak ada lagi. Jadi SBY ingin dicap sebagai bapak demokrasi, sementara Jokowi ingin dicap sebagai bapak infrastruktur. Nama lain dari bapak pembangunan era Soeharto. Gitu ya sobat RH sekalian. Jadi kalau kita lihat misalnya survei tadi, yes, Anda yakin bahwa survei itu tidak diintervensi? Saya baru saja bicara dengan pemilik lembaga survei yang mengatakan mungkin enumeratornya itu independen, orang yang interview respondennya. Tapi respondennya kita nggak tahu katanya apakah mereka ini dideploy karena tadi ketika yang turun itu adalah sokol kubu oposisi, wah mulai itu daftar pertanyaannya diminta, jangan-jangan disodorkan pula responden yang sudah di screening terlebih dahulu. Itu soalnya sobat era sekalian ya. Itu soalnya. Jadi ketika mereka random sampling, maka yang terjadi adalah mereka cari orang-orang yang kira-kira pro rezim dan lain sebagainya. Maksud saya so easy untuk melakukan infiltrasi seperti itu. Nah, di Indonesia, di Amerika Serikat, yang begitu-begitu bisa kena impeachment karena dianggap menghambat demokrasi. Kalau di kita, waduh, go ahead ya. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh Gus Coy ini. Dia pengen dan tidak ingin AHY jadi cawapres, tetapi harus orang NU katanya. And then for the time being, apa yang kita sampaikan itu sudah di 1.200 voting, setuju 65%, tidak setuju 35%. Benar juga ini ya, ada ya. Apakah Anda setuju untuk menang cawapres? Untuk menang cawapres Anies sebaiknya dari NU. Setuju 65%, tidak setuju 35%. Oke, itu for the time being 1.200. Kita bacakan dari suara.com, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri mengaku tak setuju dengan keputusan Nasdem memilih Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres Anies Baswedan di pemilu 2024 mendatang. Melalui gelar wicara bersama Akbar Faisal, dirinya mengakui secara gamblang bahwa ia tak menyetujui jika Agus Harimurti Yudhoyono menjadi bakal calon wakil presiden bacawa pres mendampingi Anies. Meski saat ini Nasdem telah mengantongi beberapa partai koalisi, ia mengaku menginginkan kekuatan lain. Kita bertiga ini ingin menang. Kita sekarang sudah punya 3 kekuatan, Demokrat, PKS, Nasdem. Kita ingin ada kekuatan lain. Kekuatan lain siapa di Indonesia ini? Ujar Effendi melalui kanal YouTube Akbar Faisal. Kelompok atau komunitas atau sosiokultural terbesar siapa di sini? Dan mereka itu ada di mana? Adalah NU. Mereka ada di mana pada umumnya? Ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sambung dia. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa Demokrat juga tidak menolak akan pendapat Nasdem. Justru mereka menyetujui fakta tersebut. Mas Anies punya kelebihan. Mas AHY jelas anak muda di sini. Kita mau nambah kekuatan. Kekuatan dari kekuatan kultur, sosiokultural namanya Nahdlatul Ulama. Maka ini harus direpresentasikan di sini, kata Effendi. Di mana ya? Di wakil presiden, dan itu setuju nggak Mas AHY? Setuju, nggak ada yang menolak di situ imbuhnya. Selain itu, pria yang biasa akrab dipanggil Gus Coy itu juga menambahkan bahwa saat ini Nasdem tengah mempertimbangkan dan mendiskusikan hal itu untuk menetapkan keputusan final nanti. Lalu siapa orangnya? Sekarang semua sedang diinventariskan, sedang didiskusikan, sekarang perlu kesabaran, kata dia. Sementara itu pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa kiranya sulit untuk merealisasikan NU menjadi bagian dari Anies sebab masih ada PKS di kelompok oposisi ya, di Prayitno. Memang yang pro Prabowo ya. Jadi sebetulnya cukup rasional kalau kemudian Nasdem dan Anies itu mencoba untuk mengakumulasi kekuatan politik NU, bukan hanya terdistribusi ke Ganjar dan Prabowo Subianto, ujar Adi. Tapi enggak, logiknya itu agak sedikit rumit membayangkan NU akan menjadi bagian dari Anies Baswedan kalau di situ ada PKS imbuhnya. Ini nggak paham juga ya. Orang kemarin yang namanya PKS sama PKB itu malah hampir kawin. Bayangkan. Nah, ada yang dalam politik itu nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting elitnya sepakat, yang lainnya ikut. Sama seperti misalnya Gus Dur dan Amin Rais dulu. Begitu juga. Begitu awalnya Amin Rais yang bertekad. Tiba-tiba Amin Rais mendukung Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur kemudian dilengserkan juga Amin Rais. Tapi hubungan
tetap saja bisa akur ya, bisa bersatu untuk isu tertentu. Jadi nggak bisa kita berpikir bahwa betul-betul terpecah. Kita tahu persis pertarungan-pertarungan di bawah yang suka bid'ahkan ibadah NU selama ini kan aktivis-aktivis PKS kata dia. Hal itu membuat Adi tidak yakin akan niat Nasdem untuk mencari kekuatan lebih melalui komunitas kultural terbesar di Indonesia yaitu NU, meski tahu bahwa Anies memiliki kelemahan dukungan dari komunitas tersebut. Ya susahnya kalau pengamatnya ini sudah bias. Kalau pengamatnya ini, saya merasa mungkin Adi Prayitno sepertinya condong ke Prabowo ya, sepertinya walaupun dia tidak pernah terus terang rasanya. Nah karena itu kita kan nggak bisa berharap tetap bias. Susahnya memang ketika kita mengamati itu ya bias dukungan. Refli Harun biasnya ke Anies Baswedan pastinya kan. Adi Prayitno mungkin biasnya ke Prabowo. Siapa lagi biasnya ke Ganjar dan lain sebagainya. Tapi coba pikiran-pikiran itu kita terima dengan akal sehat. Saya hanya mengatakan iya dan tidak. Kenapa iya dan tidak? Sebenarnya kalau misalnya ada kesepakatan di tingkat atas, selesai itu. Terlebih misal Ganjar tidak ambil NU, Prabowo tidak ambil NU. Maka siapa yang ambil NU akan beruntung. Tapi kalau tiga-tiganya ambil NU, maka yang terjadi adalah ya pecah suaranya seperti tahun 2004. Nah, bagaimana pendapat ini? Kalau saya begini saudara sekalian, problemnya adanya di Demokrat ya, dan Nasdem juga tentunya. Sebenarnya kalau mereka ini solid, maka tiga kekuatan ini sudah selesai. Karena itu betul kata Gus Coy, memerlukan kekuatan lain. Kenapa? Karena Muhammadiyah diperkirakan mayoritas akan tetap ke Anies Baswedan juga. Diminta atau tidak, ada kadernya atau tidak. No choice, tidak ada pilihan lain. Tapi NU sedikit beda. Walaupun saya menggunakan bahasa yang positif, sedikit beda dia. Kalau dia tidak punya insentif khusus, ogah dia ke sini. Dia akan, makanya saya bilang, dia lebih suka tokoh nasionalis merah ketimbang tokoh Islam modernis. Itu soalnya, ya. Sehingga kalau seandainya dia dikasih ruangan, nah barulah ada dukungan seperti itu. Dalam kondisi seperti ini memang NU strategis banget. Nanti kalau misalnya calonnya kalah ya tinggal dia ikut pemerintahan tetap begitu. Sahabat era sekalian, seperti Golkar juga ya. Nah, beda sama Muhammadiyah. Biasanya Muhammadiyah sangat punya preferensi sendiri yang tidak bisa berubah lagi sesuai dengan kecenderungan mereka ya. Misalnya sekarang ini Muhammadiyah termasuk kelompok yang kritis dengan pemerintahan. Walaupun pemuda Muhammadiyah dikasih juga gula-gula kekuasaan. Yaitu jadi komod apa perusahaan BUMN yang skala kecil ya. Untuk meredam selesai. Bahkan punya inisiatif dulu mau ngasih gelar bapak apa ya. Cak Nanto teman saya. Oke. Jadi sahabat era sekalian. Kalau misalnya Demokrat nggak masalah ya Demokrat dengan tidak diangkatnya AHY, maka kekuatan ini makin dahsyat. Karena bisa ya NU dan Muhammadiyah dua-duanya diambil ya. Jadi gitu ya saudara sekalian. Yang kita pahami adalah bahwa dengan begitu dua-duanya bisa diambil jadinya. Oke, coba kita lihat ya komentar Sobat RH terkait dengan ini. Dan sebelumnya kita intip lagi ya pollingnya ya. Polling yang diberikan saya. Jadi pollingnya itu kita harus lihat terkait dengan hal ini, yaitu apakah Anda setuju untuk menang cawapres Anies sebaiknya dari NO ya. Orang bilang NO katanya, NO Nahdlatul Ulama. 3.300 yang setuju 63%, yang tidak setuju 37%. Jadi lebih banyak yang setuju ya. Jadi realistis juga. Kenapa alasannya? Yang terpenting adalah beragama dan menjalankan agamanya yang terrepresentasi dari kesehariannya. Anies AHY untuk eri ke depan bernegara dengan kombinasi antara track record dan sebuah konsistensi. Hovifah lah orangnya yang paling tepat karena Hovifah orang NU dan mempunyai basis massa yang besar di Jawa Timur. Insya Allah menang maupun mau siapapun wakilnya bro. Dari militer aja om. Kalau dari militer ya AHY atau Gatot Nurmantio kan begitu. Kemudian setuju sekali biar bersama-sama kita melawan kezoliman. Tidak ada yang haus jabatan sekarang. Selamatkan negara ini. Insya Allah begitu ya. Karena siapa orang dari NU tersebut sedangkan NU sendiri tentang Al Zaitun saja tidak ada gaungnya. Apa lagi maksudnya nih?
Yang bikin menang Pak ARB bukan dari NU tapi Pak Yusuf Hamka apalagi. AHY orang Jawa Timur itu yang penting. Yang pasti cawapres harus dari TNI dan bukan orang yang pro rezim. Untuk menghilangkan rasa cemburu antara NU dan Muhammadiyah, maka cawapres yang bagus AHY atau Gatot Nurmantio. Jangan di luar nama AHY dan Gatot. Ya. Jadi saudara sekalian, apa sih sesungguhnya tantangan Anies Baswedan ini? Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Henry Satrio, sama ya katakanlah sama yang lainnya juga ya. Salah satu tantangan bagi AHY ini, bukan AHY, Anies Baswedan adalah pemilu yang jujur dan adil. Itu soalnya. Kenapa jadi masalah? Ya jelas masalah pemilu yang jujur dan adil. Tanpa pemilu yang jujur dan adil, maka sangat mungkin mereka akan kalah atau dikalahkan. Jadi apa yang terbaik? Yang terbaik adalah kalau misalnya menganggap bahwa Anies cukup kuat ya untuk didongkrak, maka yang dibutuhkan itu apa? Yang dibutuhkan adalah calon yang kuat dari sisi jaringan untuk mengamankan suara. Nah, tidak ada lain. Jaringan di Indonesia dua saja. Kalau nggak jaringan militer ya jaringan kepolisian. Kita berharap bahwa TNI aktif itu netral. Ya. Kemudian TNI juga punya komitmen untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil. Sebaliknya polisi juga harus begitu. Polisi tidak boleh berpihak menjadi alat dari kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu yang di masa lalu terlihat. Saya katakan terlihat, belum tentu juga benar saya. Karena itu yang dikeluhkan oleh timnya Prabowo misalnya. Jadi sama-sama netral, sama-sama dijaga, tapi pasti harus ada penjaganya. Ya, mantan-mantan Panglima TNI lah yang paling kuat untuk itu. Nah, hanya kalau Panglima TNI ya harusnya dari Angkatan Darat karena mereka menguasai teritorial. Jadi ya tinggal dua saja, Gatot Nurmantio atau Andika Perkasa. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau Andika Perkasa kan dianggap part of the regime juga. Tapi kalau Gatot Nurmantio dianggap bagian lain dari kekuatan oposisional. Ya terserah saja. Tapi yang jelas kebutuhan lain dari Anies Baswedan itu bukan suara NU. Ya, bukan itu. Tapi bukan hanya suara NU, tapi juga kebutuhan lain itu adalah memastikan bahwa kecurangan itu bisa dijaga, jangan sampai terjadi begitu. Dan caranya adalah ya tadi, jangan sampai aktor-aktor negara menjadi agen kecurangan tersebut. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terkait dengan hal ini ya. Oke. Wiranto, Megawati yang pernah gandeng NU kalah telak di Pilpres melawan SBY karena yang pilih itu rakyat bukan bisa ditekan-tekan. Hovifah yes, mungkin partai yang punya nalar akal sehat untuk perubahan maju pastinya pilih Anies AHY 2024. Alam kubur, Jokowi presiden yang dikagumi rakyat Nusantara. Ya memang kita tidak tidak mendinainya, tapi yang jelas kita cari presiden 2024. Kita tidak lagi mempertimbangkan Jokowi lagi ya. 1 Anies plus AHY sama dengan menang. 2 Anies plus UAS menang. Anies plus Habib Rizik menang. Yakin sekali dia ya. Komentar Adi Prayono sepertinya sesat pikir. Ajak partainya Sengkuni dan partainya Satria berkuda untuk dukung Yohanes AHY. Apa maksudnya ini? Rigobertus dikagumi karena di kantongnya ada 11.000 triliun. Kemudian kenapa enggak tokoh Muhammadiyah aja? Nah pertanyaannya adalah kenapa tidak tokoh Muhammadiyah? Karena kalau tokoh Muhammadiyah jelas. Muhammadiyah tidak diperintahkan pasti akan dukung Anies. Nah yang susahnya NU. Kalau dia tidak ada NU-nya dia enggak dukung Anies. Dia dukung calon nasionalis. Jadi lucunya NU ini adalah kalau ada calon Islam ya dari kelompok kanan tapi Islam modernis, dia lebih pilih yang nasionalis, merah nasionalis. Itu yang jadi masalah ya. Sepertinya nggak rela banget tuh persaingan antara Islam tradisional Islam modernis ini tetap selalu ada seperti api dalam sekam ya. Jadi karena itu menurut saya ya Muhammadiyah nggak jadi masalah. Muhammadiyah pasti akan dukung Anies, tapi NU ya kalau dia tidak dimasukkan barangkali dia tidak mau. Kecuali ya ada orang-orang tertentu yang bisa mengerek NU masuk ke dalam barisan ini ya. Tentu dalam politik no freelance, tidak ada makan siangnya gratis ya. Oke. Begitu banyak orang Indonesia yang pintar-pintar dan bisa memimpin bangsa, kenapa harus orang Jawa? Kita nggak bicara Jawa dan tidak Jawa.
kita bicara menang dan tidak menang, itu masalahnya. Sekarang ini ibaratnya siapapun bisa dimajukan asal dia menjamin kemenangan. Itu susahnya demokrasi kita. Kita tidak cari orang terbaik di antara kita, tapi orang yang bakal menang. Itulah logika yang bisa mengatakan kenapa Kaisang harus menjadi wali kota di Depok. Karena diyakini bakal menang. Kenapa bakal menang? Karena akan didukung oleh semua kekuatan. Akan diborong semua partai politik. Kalau dia masih kuat cengkraman kekuasaannya. Karena jangan lupa ketika ada pemilihan kan cengkraman kekuasaannya sudah akan hilang. Hanya pendaftaran kan ketika Jokowi masih menjadi presiden. Kemudian PKS bukan kelompok Wahabi yang sering membid'ah ibadah kaum NU. Ternyata pengamat si Adi Praetno ini gagal paham. Ya saya juga kok kayaknya bias dia ya. Koalisi Perubahan yakin kuat cawe-cawe partai hanya untuk meminimalisir tekanan koalisi pemerintah. Saya merasa ya ketika PKS ganti warna menjadi orange sekarang beda banget. Jauh lebih modern dan lebih hangat sekarang. Tidak lagi apalagi sekjennya Abu Bakar Al-Habsyi. Waduh itu sih anak gaul sama juga seperti yang lainnya. Kemudian Anies Khofifah lebih mantap. Nasdem makin ketahuan mengusung Anies bukan untuk perubahan, tetapi hanya untuk menaikkan suara partai. Karena itulah mereka menolak AHY. Sebab kalau bersama AHY, Anies pasti menang dan perubahan terwujud. Enggak juga ya. Saya itu sebenarnya saudara sekalian tidak pro siapapun ya. Tapi saya sendiri masih ragu siapa sesungguhnya yang paling cocok buat Anies Baswedan. Karena Anies ini dikepung dari berbagai arah, dikeroyok dia. Jadi skenarionya adalah pokoknya singkirkan dulu Anies. Nanti pada putaran kedua strategi lain ditentukan kemudian. Lalu dibuatlah survei-survei yang melemahkan Anies Baswedan. Makanya ke teman saya yang surveyor mengatakan mungkin saja enumerator atau pewawancaranya benar, independen. Tapi respondennya sudah di screening di tingkat bawah oleh jaringan-jaringan itu. Kan begitu, tinggal disodorkan aja. Ini ada survei, mau survei ya. Oke, pertanyaannya ini, disodorkan orang tertentu. Kan bisa begitu. Makanya banyak swing votersnya kalau di Ganjar misalnya. Sementara di Anies swing votersnya itu sedikit. Kenapa? Ya Anda bisa menjelaskan fenomena kekuasaan kan bisa mempengaruhi orang. Oke sobat era sekalian, itu saja ya. Terakhir kita lihat lagi bagaimana konstelasi setuju dan tidak setujunya. Oh iya, soal lain sebenarnya 5.400 yang setuju 62%, yang tidak setuju 38%. Jadi lebih banyak yang setuju. Soal lain adalah siapa calon wakil presiden dari NU itu yang kira-kira punya greget. Itu juga soal. Khofifah iya dan tidak saya menganggap. Karena dia tidak pernah menunjukkan gregetnya sebagai calon wakil presiden. Bahkan kecenderungannya sepertinya terintimidasi dengan gerakan istana juga. Siapa lagi? Ketua PBNU justru sekarang terkesan memusuhi kelompok-kelompok Islam di luar pemerintahan. Itulah soalnya ya, di antara Islam sendiri kita pecah karena saling menganggap kita lebih Islami barangkali. Atau jangan-jangan kita lebih suka berteman dengan orang yang memojokkan Islam. I don't know exactly. Tapi kita nggak bisa juga memungkiri Islam sebagai kekuatan yang harus terus dipertimbangkan di negara ini. Karena sebagai society yang terbesar nggak mungkin kan Anda menafikan itu semua. Jadi cepat atau lambat orang akan berontak juga kalau seandainya dipojokkan dengan Islamofobia misalnya. Dikatain radikal-radikul, kadrun, dikatain terorisme dan lain sebagainya. Padahal itu hanya sebagian kecil dari kelompok society, mungkin 0,0 sekian persen saja. Bukan orang yang justru berkompetisi dalam politik. Kalau dia misalnya punya mental teroris dan lain sebagainya, mana dia mau berkompetisi dalam politik? Jadi pengamat siapa yang saya baca tadi, John Sitorus atau apa, katanya mundurnya Nasdem karena akibat langsung dari Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan. Karena Nasdem kan nasionalis, sementara Anies dikenal sebagai intoleran. jadi sama narasinya, bayangkan. Orang yang punya kapasitas internasional berbicara di internasional yang kita tahu non-muslim semuanya masih dikatakan intoleran dan apalagi ya, bapak identitas ya, how come. Dan ini diomongkan oleh pengamat juga. Jadi ya sudahlah. Karena tujuannya memang ingin mendelegitimasi,
tidak menginginkan Anies menjabat atau berkuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.